Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya ingin menjawab satu pertanyaan yang terdengar naif tapi sebenarnya menarik, dan jawabannya terkait dengan banyak hal dalam konteks bahasa dan puisi. Pertanyaannya begini: buat apa orang masih menulis puisi? Kan sudah banyak puisi yang bagus. Saya bilang jawabannya terkait dengan hal lain yang lebih mendasar, yaitu kenapa sih harus ada puisi dalam bahasa? Kenapa sih orang tidak menggunakan bahasa misalnya hanya untuk bercakap-cakap, untuk kepentingan praktis sehari-hari, untuk beli rokok, untuk mengatur sekelompok orang ketika berburu, mungkin kalau di zaman dulu, di zaman primitif gitu, atau hanya untuk bercakap-cakap ketika memberi perintah kepada pekerja yang mengerjakan tanaman di ladang atau di kebun zaman dulu gitu. Atau masyarakat yang masih tradisional seperti itu, belum berkembang menjadi masyarakat modern seperti sekarang. Pada saat itu juga sudah melahirkan menulis menggunakan bahasa dalam bentuk lisan gitu, untuk kepentingan menghasilkan syair atau dongeng atau cerita yang hari ini itu kita sebut sastra, atau kita sebut puisi, atau kita sebut cerita. Jadi bahkan sebelum ada teori tentang bahasa itu sendiri digunakan untuk berbagai macam, tidak hanya untuk kepentingan praktis, untuk kehidupan sehari-hari itu, tapi digunakan juga untuk kepentingan apa yang hari ini disebut sastra gitu. Bahkan ada teori bahasa-bahasa yang tidak digunakan atau tidak dikembangkan untuk menghasilkan karya sastra itu akan menjadi bahasa yang mati. Jadi sastra justru ketika pemakai bahasa mengembangkan bahasanya, terutama lewat menggali potensi estetisnya lewat sastra, lewat puisi, maka dia justru menyelamatkan bahasanya, dia mengembangkan bahasanya dari kebutuhan untuk mengucapkan sesuatu yang dalam bahasa sehari-hari tidak mungkin ada kesempatan itu. Dalam puisi, dalam sastra ada kesempatan itu untuk misalnya mengutak-atik tata kalimat, menghasilkan kosakata baru. Karena itu bahasa berkembang. Jadi puisi tidak harus atau tidak menjadi alasan berhenti dituliskan karena orang sudah banyak menulis puisi bagus-bagus begitu. Justru karena sudah bagus, maka penulis yang datang belakangan harusnya berhasrat, berambisi menulis, menghasilkan karya sastra baru yang lebih bagus lagi. Agar apa? Agar sastra terus maju, agar sastra terus berkembang, agar terus dihasilkan karya-karya yang lebih bagus dari yang sudah dihasilkan. Sebagaimana juga di bidang kehidupan lain kan. Saya pengen kasih contoh yang sederhana, misalnya ayam goreng deh gitu. Buat apa sekarang orang berpikir menghasilkan resep ayam goreng baru atau membuka restoran ayam goreng dengan resep baru? Kan sudah ada banyak sekali ayam goreng yang enak-enak. Kalau pakai perbandingan, kan sudah banyak puisi yang bagus-bagus. Ngapain sekarang orang ya dengan logika yang sama, dengan pengandaian yang ayam goreng tadi misalnya, ngapain sekarang orang buka restoran baru dengan resep ayam goreng yang baru, yang diklaim lebih enak, yang lebih segar? Ya karena per ayam gorengan itu memungkinkan dihasilkan varian baru yang lebih enak, yang lebih laku, yang lebih disukai banyak orang gitu. Jadi cara memasak ayam goreng tidak berhenti karena sudah dihasilkan ayam-ayam goreng yang terbukti enak. Misalnya ayam goreng franchise dari beberapa negara begitu mendunia, buka di seluruh negara di dunia, membuktikan bahwa dia memang enak, dia disukai oleh banyak orang gitu. Tapi kan resep-resep khusus yang bahkan hanya dijual di satu restoran atau satu warung makan kecil di sebuah kota kecil, itu juga dicari orang, itu juga diakui sebagai
ayam goreng yang enak gitu. Nah, kira-kira puisi juga begitu. Kita menulis puisi hari ini tidaklah kemudian harus berhenti karena sudah banyak puisi-puisi yang bagus begitu, tapi kita bisa menghasilkan, kita ditantang, kita punya kesempatan untuk dengan penguasaan terhadap bahasa, dengan penguasaan terhadap estetika puisi, dengan pemikiran-pemikiran baru, dengan kreasi-kreasi baru, kita punya kesempatan untuk menghasilkan, menyumbangkan lagi puisi baru yang lebih segar, yang lebih memperkaya khasanah perpuisian kita, menambah lagi barisan puisi-puisi bagus yang bisa kita baca di puisi Indonesia, bahkan puisi dunia. Itu mudah-mudahan jelas dan bermanfaat. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.